Yang dikasihi Tuhan, Mars tadi adalah simbol syukur kita dan mengingatkan kita sebagai warga gereja Toraja Mamasa dalam tugas dan pelayanan agar tidak diombang-ambingkan oleh berbagai atau rupa-rupa angin pengajaran. Secara seragam diberi judul di hari ulang tahun gereja Toraja Mamasa yang ke-76 tahun ini adalah persembahan sebagai ungkapan iman. Persembahan sebagai ungkapan iman. Ada beberapa cerita yang harus saya ceritakan untuk mendahului renungan hari ini. Ada orang berkata, kalau mau menikmati dunia bermain, maka pergilah bermain bersama anak-anak kecil. Anak kecil dalam kategori gereja Toraja Mamasa itu adalah 0 sampai 16 tahun, itu anak sekolah minggu. Anak dan remaja. Maka hidup Anda akan begitu senang, tidak ada susahnya. Masa-masa itu masa bermain dan seterusnya. Yang kedua, kalau mau hidup ini penuh dengan harapan tentang cerita esok yang lebih baik, sebuah kerinduan bahwa hidup besok akan lebih baik, maka pergilah bersama dengan pemuda. Mereka tidak pernah bercerita bahwa hidup ini sulit, semua menyenangkan dan tidak ada masalah. Semua dapat dihadapi seberat apapun pergumulan itu. Kalau mau merasakan bagaimana cerita 76 tahun, hanya mendengar curhat kolesterol, rematik, tekanan, kurang perhatian. Mungkin besok tidak akan ada lagi kehidupan yang seperti ini. Mungkin besok atau tahun berikutnya, silakan pergi berteman dengan lansia. Ini saya ceritakan dari awal untuk mengajari kita, memberi kita pemahaman dalam sebuah kisah seperti ini. Dulu, Bonsda, gereja Toraja Mamasa, pada tahun 1939 di Kayu Berang itu, tujuannya adalah perserikatan, persekutuan, persatuan, itu yang disebut dengan Bonsda. Pada tanggal 26 Juli di Kayu Berang 1939. Ada beberapa pemuda dari Mambi dan Malabo menuju ke Kayu Berang di bawah pimpinan Gelense. Dalam perjalanan mereka mengunjungi kepala distrik Aralle. Dan itulah cikal bakal awal cerita dari sebuah perhelatan akbar di gereja Toraja Mamasa yang disebut dengan Bonsda, yang kemudian berubah menjadi P3GTM. Kegiatan itu dipimpin oleh Gelense. Dalam langkah pertamanya adalah sebuah pembinaan, dalam bahasa masa kini itu pembinaan. Sesudah itu ada paduan suara, lalu kemudian berdoa, lalu ditutup dengan nyanyi bersama. Susunan acaranya seperti ini. Acara diawali dengan berdoa oleh guru jemaat Kayu Berang, namanya Efraim Bataragoa. Lalu disambut dengan paduan suara dari Tabulahan. Acara selanjutnya pembinaan oleh DS Gelense. Dia tulis dengan jelas apa yang dia binakan waktu itu. Tahun 1939 bahwa dia mengutip Yeremia pasal 4 ayat 18 sampai 20, berbicara tentang membangun dan berjuang. Waktu itu belum ada kritikan tentang sistem aturan dalam kegiatan Bonsda yang tidak bagus. Belum ada kesepakatan tentang baju hitam putih kah, ataukah harus pink dan lain sebagainya. Belum ada masalah. Semua bicara tentang bagaimana hidup dan membawa gereja ini jauh ke depan dan tidak akan pernah punah. Itu. Mereka hanya pembinaan yang sudah tidak disukai oleh orang sekarang. Bahkan dengan rapi disusunnya cerita itu, Gelense menyampaikan informasi sesudah acara pembinaan itu. Dia berkata bahwa 2 Agustus 1939 juga ada Bonsda di Belanda, Den Haag. Kemudian dia memberikan informasi kepada
negara di Belanda bahwa di Kayu Berang juga sedang ada kegiatan pemuda yang sangat besar, dan inilah cikal bakal dari pemberitaan Injil yang akan besar di Sulawesi Barat atau di Toraja Barat waktu itu. Nyanyiannya "Hai bangunlah yang tidur", dalam bahasa Toraja disebut Pak Tun dan Tumama. Belum ada mars waktu itu yang kita nyanyikan tadi, isinya luar biasa. Mereka hanya ceramah tentang makna dan tujuan pertemuan itu, tujuan pertemuan Bonsda atau perserikatan itu. Ada banyak orang, tapi rupanya semuanya adalah orang-orang besar, kepala sekolah yang digunakan, ada orang Batak namanya Pehuta Barat, dan lain sebagainya. Sengaja saya menceritakan itu supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi jauh sebelum Gereja Toraja masa ini pada usia 76 tahun sekarang. Itu waktu sekolah minggu, semua senang. Gereja dibangun dalam dasar ayo, kumpul dan bergembira. Kemudian dia meningkat menjadi pemuda. Tantangan gereja tidak ada waktu itu. Semangat menggebu-gebu. Semua orang memberi dirinya untuk melayani Tuhan berdasarkan bakat dan talenta masing-masing. Ceramahnya cuman bangsa Toraja di masa lampau, lalu bangsa Toraja di masa kini, lalu bangsa Toraja di masa akan datang. Itu ceramah dari Glense waktu itu. Sesudah itu mereka menyanyi, berdoa menyanyi, lalu memutuskan tanggal berapa lagi. Rupanya tahun berikutnya itu dilaksanakan di Malabo. Begitu saja Bonsda mereka waktu itu. Nyanyiannya Mazmur 99 yang dinyanyikan dipilih di ayat 8. Nanti pulang ke rumah baru dicari tahu apa sih nyanyian itu. Disepakati dari situ bahwa Bonsda tahun 1940 itu akan dilakukan di Malabo. Itu cerita singkat tentang Bonsda. Kenapa saya menceritakan itu? Karena tinggal berapa hari juga kita akan Bonsda. Tapi lebih dari itu, yang sungguh-sungguh ingin saya sampaikan di hari ulang tahun Gereja Toraja Masa yang ke-76 tahun ini adalah mungkin sudah tua. Sehingga sekarang yang dicerita di gereja akatia. Kenapa begitu? Tidak seperti waktu cerita awal. Sangat singkat pertemuan tapi kesannya luar biasa. Membuat Gereja Toraja Masa hidup sampai sekarang. Sekarang ini Gereja Toraja Masa sudah tua. Saking tuanya yang dicerita adalah barak saraku yang tak beres, persembahan ini dan itulah, bagaimana kantor sinode dibikin yang tak pernah tuntas, dan begitu banyak persoalan-persoalan. Orang lebih suka di usia Gereja Toraja Masa yang sudah tua ini menceritakan sakitnya daripada semangatnya. Itu nyata. Orang lebih suka melihat kelemahan gereja ini dan bercerita tentang obat apa yang harus diminum oleh gereja ini sehingga gereja ini di usianya yang ke-76 tahun seharusnya sudah menjadi matang dan mandiri, tetapi sedang sakit dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Ini keras, tapi ini serius. Untuk itu apa yang harus kita buat? Kita berpikir bahwa bagi saya gereja ini sudah tua. Dan sering memang gereja-gereja yang sudah tua itu dikritik bukan untuk dijatuhkan, dikritik untuk dibuat lebih kuat dan lebih matang. Dan sebagai gereja yang sudah tua seharusnya kita juga menerima kritikan-kritikan. Kita di sini gereja yang sudah hampir matang. Untuk itu akan datang banyak kritikan-kritikan. Berbesar hatilah. Tunjukkan kualitas iman Anda di tengah banyaknya kritikan-kritikan. Sebab kritikan itu bukan untuk menghancurkan, tapi harusnya kita terima sebagai kritikan yang akan membangun. Jangan takut terhadap dosa. Usia kita sudah 76 tahun. Jangan takut terhadap dosa. Takutlah berbuat dosa. Saya ulangi ini. Jangan takut terhadap dosa. Lama kamu kita ke begini dan begitu. Jangan takut terhadap dosa. Putuskan sekarang bahwa takutlah berbuat dosa. Kalau kita sudah takut berbuat dosa, maka tak perlu takut terhadap dosa. Persembahan sebagai ungkapan iman. Persembahan sebagai ungkapan iman. Dulu waktu kita masih sekolah minggu, saya masih lanjut ini. Ini kritikan serius untuk gereja kita. Dulu waktu kita sekolah minggu, persembahan besar kita 2.000. Waktu itu mungkin masih monyet.
Sekarang waktu sudah pemuda, tetap 2000. Usia berubah, ekonomi berubah, tapi tidak dibarengi oleh pertumbuhan iman. Dulu kita mengeluh, ampuni saya kalau khutbah ini pedis, lama begini Pak Pendeta, lihat begini keadaan tak ini begini. Tidak mungkin kita bisa bikin apa-apa. Kita baru berapa kakak dan tidak punya penghasilan tetap, begini dan begitu dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan. Saya katakan waktu itu, bukan karena kematangan ekonomi yang akan merubah persembahanmu, tidak. Yang akan merubah persembahanmu adalah kematangan imanmu. Kenapa? Belajar pada cerita perjalanan bangsa Israel. Dulu waktu di Mesir, mereka hidup kelaparan. Semua dikatakan, seandainya Tuhan membawa bangsa ini keluar dari perbudakan, maka kami akan menyembah Allah Israel. Dalam perjalanan proses membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, apa yang mereka lakukan? Mereka dicukupkan. Bangun tidur, bangun makan, sudah makan tidur. Tapi apakah dia berhenti memberontak? Tidak. Pemberontakan terus berjalan sekalipun kehidupan ekonominya dicukupkan. Demikian yang dialami gereja kita. Kita tidak lagi menjadi fakir miskin sebagai gereja besar di usia gereja kita yang 76 tahun ini. Seharusnya kita tidak lagi menjadi gereja yang miskin, tetapi budaya memiskinkan dirilah yang membuat hidup dan gereja kita tidak bisa berkembang secara baik. Uang 100.000 tidak masalah lagi sekarang untuk kita yang ada di pesisir Mamuju, tapi terlalu berat kalau itu dihubungkan dengan persembahan. Satu cerita, waktu-waktu persembahan dijalankan di sebuah gereja, seorang pendeta, kita pakai pendeta, turun dari mimbar, lalu kemudian dia yang mengantar tangguh itu ke seluruh jemaatnya. Tapi waktu diantar tangguh, dia pegang tangguh sebelah kiri, lalu dia sodorkan tangannya sebelah kanan untuk meminta persembahan kepada jemaat. Jemaat katakan, Pak, nanti kami kasih masuk sendiri. Bilang, tidak, taruh dulu di tanganku, baru ku kasih masuk di tangguh. Satu jemaat itu dihadapi seperti itu. Sebelum kasih masuk persembahan, taruh dulu tanganku, kasih masuk tangguh. Tapi pendetanya lihat dulu, kalau dia kasih masuk di tangguh, oh iya, berapa, kasih masuk. Semua, sesudah ibadah semua marah. Apa itu pendeta begitu? Tidak etis seorang pendeta lihat-lihat persembahan kita untuk dimasukkan tangguh. Lalu dia pendeta naik ke mimbar. Dari mimbar dia berkata begini, tahukah saudara, saya tahu bahwa saudara susah dan tidak suka dengan cara yang saya lakukan tadi. Karena saya harus melihat berapa persembahan yang Anda masukkan ke dalam pundi. Tapi tahukah saudara bahwa setiap Anda memasukkan persembahan ke dalam pundi, ada satu orang yang selalu periksa. Tidak malukah saudara? Kenapa malunya sama pendeta? Tidak malukah saudara bahwa setiap Anda masukkan sesuatu ke dalam tangguh itu, maka Sang Juru Selamat, Tuhan ada di situ dan dia memeriksa persembahan saudara. Waktu dia yang periksa Anda tidak malu, tapi waktu pastor atau pendeta yang periksa, Anda marah luar biasa. 1, 2. Panjang-panjang ini. Suatu hari di sebuah gereja, di usia gereja Raja Mamasa yang ke-76 tahun ini, cerita-cerita ini akan menggelitik kita. Waktu pun dijalankan, ada seorang bapak di depan, belakangnya pemuda. Mungkin posisinya seperti Pak Pista dan Nopi. Waktu tangguh dijalankan, bapak yang di depan sudah memasukkan uang lebih dahulu. Tapi tiba-tiba pemuda yang di belakang kasih kode sama bapak yang di depan, Pak, dia kasih uang 100.000. Wih, kaget itu bapak di depan. Dia geleng-geleng kepala, masih muda, persembahannya 100.000. Luar biasa. Dia lihat-lihat persembahannya 5.000 ya, lumayan. Tapi selalu dia geleng-geleng kepala, kenapa bisa? Masih muda sekali kok, persembahannya 100.000. Dia kasih masuk tangguh. Selesai, bapak itu berpikir terus sampai selesai persembahan. Selesai persembahan, bapak itu bertanya begini, nah, saya penasaran, kenapa kau masih muda, apa pekerjaanmu? Kau masih muda, persembahanmu 100.000. Pemuda itu bilang begini, Pak, itu tadi uang tak yang jatuh.
Uangku. Nah, dia periksa kantongnya. Itu tadi maksud saya, Pak, ini uang tak jatuh. Jangan sampai kita mau kasih masuk persembahan, nah kebetulan jatuh. Makanya saya ambil kangki, saya kasih Ki. Ternyata, aku bilang, dari tadi saya kaget ini, Pak. Ini Bapak sudah tua. Persembahannya 100.000. Bapak itu merah mukanya, itu bertanda bahwa sesungguhnya bukan itu yang mau dipersembahkan. Maka dikatakan, saya kasih kita di itu, Pak, karena aku bilang pasti mau cari persembahannya ini ya, Pak, jatuh. Makanya aku bilang, ini itu persembahan, aku kasih pada saat lewat kantong persembahan. Bapak itu mau bilang sebenarnya bukan, sudah masuk, tidak bilang, pasti pulang dimarahi istri dan lain sebagainya. Tapi itu cerita itu hendak mengantar kita bahwa kesadaran persembahan kita itu cukup rendah, sehingga dengan begitu bukan hanya bicara tentang uang. Kalau uangmu sulit untuk kau persembahkan kepada Tuhan, tentu hidupmu jauh lebih sulit. Apa yang lebih berarti? Hiduplah yang lebih berarti. Kalau uang itu sulit, maka demikianlah sulitnya hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-76. Kalau kita merasa bahwa gereja ini sedang tua dan sakit, maka mari kita sebagai jemaat mencoba memberi spirit kepadanya, mendukung gereja ini, memberi tenaga baru supaya dia menjadi gereja tua yang makin hari merasakan bahwa dia sudah menjadi lembaga yang dipakai Tuhan untuk pelayanan besar. Terakhir, kisah benar atau tidak, namanya ilustrasi. Ada dua pemungut cukai. Dalam pekerjaannya sebagai pemungut cukai itu selalu cerita orang itu pemungut cukai itu jahat. Dia mengambil lebih dari pajak yang seharusnya. Tapi waktu katanya mereka mati, ini katanya, sampai di surga dua-duanya ada di dalam. Lalu ketua majelis gereja katakan begini, kenapa bisa di dalam ini? Sama malaikat di situ yang jaga. Kenapa bisa di dalam surga ini pemungut cukai 2 orang? Nah, bilang malaikat begini, ada spesial yang membuat dia bisa masuk surga itu, Pak. Bilang apa itu? Dia bilang banyak juga orang masuk surga gara-gara dia. Kenapa? Dia bilang kan dia jadikan contoh kehidupan yang buruk. Akibat dari contoh kehidupan yang buruk, banyak orang takut. Akhirnya dia juga dikasih spesial, kamu masuk surga karena perbuatanmu yang buruk membuat banyak orang di dunia takut. Maukah kita masuk surga dengan cara begitu? Tentu tidak. Pasti tidak. Kita harus masuk surga karena kita sudah diselamatkan dan kita mau memberi hidup ini sebagai persembahan. Mari secara bersama kita benar-benar memahami bahwa di usia gereja Toraja Mamasa yang ke-76 tahun ini, dia berdiri kuat karena kita ada di dalamnya. Kita harus memberi yang terbaik tanpa harus melihat bahwa dia sedang sakit. Kalau dia sedang sakit, mari kita bersama-sama memperbaikinya, menyembuhkannya dengan memberi spirit, mewujudkan bahwa kita ada dan kehadiran kita menjadi kehadiran yang sangat penting dalam perjalanan persekutuan kita. Jangan takut terhadap dosa, takutlah berbuat dosa. Ini juga sebuah pergumulan besar yang ada dalam persekutuan kita. Mari di tengah semakin canggihnya teknologi, kita berupaya untuk menjaga jejak digital kita, menggunakan teknologi secara baik. Gereja di 76 tahun ini ditantang untuk menjadikan teknologi sebagai wadah untuk kesaksian. Masih banyak kita menggunakan teknologi sebagai tempat untuk curhat saja, supaya orang lain peduli. Saya kasih tahu ke pemuda, cewek atau cowok, khususnya cewek, kalau Anda sakit hati, lalu memasukkan postingan sakit hati Anda ke Facebook, maka akan datang 100 dokter, 1000 dokter yang akan kasih tahu, bilang saya bisa menyembuhkanmu. Dan pasti Anda komen berikutnya, oh iya, gimana caranya Kak, dan seterusnya. Akhirnya Anda pergi ke Bali atau ke tempat-tempat yang tidak jelas. Kalau Anda punya masalah, orang terdekat itu majelis gereja. Kalau Anda punya pergumulan, datanglah ke pendeta. Carilah jawabannya dalam Alkitab. Tidak harus
lewat dunia maya. Tapi kalau Anda sedang bersyukur, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, posting supaya orang tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang baik. Selamat ulang tahun gereja Masa yang ke-6. Tuhan menjaga gereja ini. Amin.